Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ayat-ayat hukum seputar udhiyah, seputar kurban. Baik. Jadi sudah kita baca di ayat yang pertama ya. Tapi di masjid yang lain kemarin di Nurut Tarbiyah ya. Itu ayat di surah Al-An'am. Tentang ayat qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu tentang masalah wajibnya seorang itu dia menyerahkan sembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu inti pembahasan dari ayat yang sudah kita terangkan. Dan juga sudah kita bahas dari ayat itu juga tentang hukum udhiyah itu. Hukum dari sembelihan kurban. Yang hukumnya adalah apa? Wajib atau sunnah? Sunnah muakkadah menurut pendapat kebanyakan ulama. Baik. Dan juga sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya dari manfaat-manfaat atau faidah dari sembelihan hewan kurban itu, dari bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya ya. Dan dia merupakan dari hal yang memberikan atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah diterangkan ya dari faedahnya. Nah, ada 10 kemarin kita terangkan ya. 10 dari hikmah atau faedah ibadah kurban itu. Pertama kan dari bentuk penegakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah kurban itu terkumpul dari jenis-jenis ibadah kan? Ya. Dari ibadah hati, ketakwaannya kan, keikhlasannya, lisannya ketika dia menyembelih, dibaca bismillah. Ada ibadah anggota tubuh, dia gerakan badannya kan ketika dia sembelih. Dan juga yang paling afdolnya atau yang paling besarnya itu ibadah harta, yang sangat tampak pada ibadah kurban itu. Dan sudah diterangkan juga dari faedah, dia bisa dari faedah kurban itu juga memberikan kelapangan pada orang-orang yang lagi susah dan fakir. Padanya ada pengakuan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari faedah juga yang sudah diterangkan itu dari sebab yang mengantar kepada pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari faedah juga dari ibadah kurban ini, dia merupakan satu dari sumber kebaikan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan lewati ayat-ayatnya ini insyaallah taala. Yang ke-6 dari sebab yang masukkan kegembiraan pada keluarga dan tetangga masyarakat ketika ada daging yang dibagi, begitu kan? Yang ke-7 sudah diterangkan dari hal yang memperkuat persaudaraan dan kecintaan sama muslim. Ini dari hikmah-hikmah ya. Dan yang ke-8 sebagai lambang dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tegakkan ibadah harta ini dari lambang kesyukurannya kepada Allah. Kemudian yang ke-9 sudah diterangkan dari hikmah juga dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita diperintah atau Nabi kita diperintah oleh Allah
untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan juga yang terakhir sudah kita terangkan dari faedah ibadah kurban ini, dia merupakan sebab terbesar yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang kedua dari pembahasan ayat-ayat seputar kurban ini. Nah, ayat yang kedua yang kita akan terangkan di sini adalah ayat di surah Al-Hajj, ayat ke-28. Ya. Lihat dulu materinya di HP-nya ya, sudah dikirim. Baik. Adapun nanti pembahasan ayat nanti kita kirim insyaallah taala setelah pelajaran. Tadi belum sempat dirapikan ya. Baik. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Di bawah sudah kita terjemah dari mana ayatnya. Baik, walaupun mungkin di aplikasi itu agak beda sedikit ya kalau dilihat ya, nanti diperbaiki saja. Diterangkan oleh Allah, liyashhadu manafi'a lahum, ya, agar mereka itu menyaksikan berbagai macam manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan juga agar mereka menyebut nama Allah. Agar mereka menyebut nama Allah. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, yang telah dimaklumi. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pada apa yang dia rezekikan, itu Allah yang rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak ini. Nah, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah darinya kata Allah, maka makanlah darinya dan berilah makan orang-orang yang susah lagi fakir. Ya. Jadi ayat ini tergabung padanya bukan hanya pembahasan masalah korban ya. Sebenarnya sudah kita terangkan juga di ayat yang pertama. Di situ ada pembahasan masalah tauhid. Ya, karena ibadah korban ini tidak bisa dipisah dengan pembahasan seputar tauhid. Ya. Baik. Nanti kita akan lewat juga ayat-ayat yang lain di pembahasan seputar masalah ini juga. Di situ senantiasa Allah ikutkan pembahasan-pembahasan seputar tauhid dan ibadah-ibadah yang lain dalam perkara ini. Baik. Jadi ayat ini kita bahas dulu dari kata per katanya supaya lebih jelas. Diterangkan tadi liyashhadu manafi'a lahum, ya, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Jadi ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya, seputar masalah haji. Di ayat yang ke-27 dari surah Al-Hajj, ya, dari namanya aja surah Al-Hajj, surah seputar apa? Haji. Ya, di haji itu kan banyak manasik, banyak ibadah yang lain, ya, ada zikirnya, dan juga di antara ibadah ada udhiyah, ada al-hadiyu misalnya, sembelihan. Nah, maka diterangkan di ayat sebelumnya ya, bagaimana Allah di situ memerintah nabinya untuk memerintah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, dan izinkanlah manusia untuk berhaji, maka niscaya mereka akan datang kepada Muhammad dalam keadaan berjalan kaki dan berkendaraan. Ya. Ya'tina min kulli fajjin amik, itu ayat sebelumnya ya. Mereka datang dalam keadaan mengendarai mereka datang dalam keadaan berjalan kaki dan berkendaraan, ya, dengan unta atau yang semisalnya. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari penjuru yang sangat jauh, ya. Dan itu dari masa dahulu sudah ada seperti itu ya. Allah terangkan dalam Al-Quran sampai di masa sekarang, ya. Orang berhaji ke Baitullah itu datang manusia dari segala penjuru,
dari penjuru dunia ini berkumpul di Baitullah, rumah Allah yang sangat mulia. Nah, baik. Maka diterangkan di ayat yang kita baca ini, liyashhadu manafi'a lahum. Ya, agar mereka itu menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Ya. Maksudnya di sini kata para ulama agar mereka menghadiri. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, manfaat di sini mencakup manfaat dunia dan manfaat akhirat. Jadi di haji itu didapatkan semuanya. Ada manfaat dunia, ada manfaat apa? Akhirat. Ya. Kalau Mujahid rahimahullah taala beliau berkata, manfaat di sini maksudnya perdagangan dan apa yang Allah cintai, ridhoi dari perkara dunia dan akhirat. Dipahami ya? Ya dimaklum ya, orang berhaji itu kan selain memang niatnya untuk akhirat, itu yang paling utama. Ya, tapi tidak ada masalah ketika di belakangnya dia ikut. Mungkin dia ingin belanja di sana. Dan dari masa dahulu kala itu sudah ada para pedagang yang berjualan di sekitar tempat haji itu. Ya, sampai sekarang ini. Itu sudah dimaklumi dari masa dahulu. Nah, diterangkan apalagi kalau kebiasaan orang Arab. Mereka itu jagonya berdagang. Ya, jagonya berdagang. Nah, jadi masa dahulu sudah ada sampai sekarang itu kebiasaan sudah berjalan. Ya. Orang haji kan dia pulang bawa oleh-oleh misalnya. Nah, hal-hal yang mungkin tidak dapat di kampungnya. Nah, itu dari hal yang telah kita maklumi. Baik, itu diterangkan juga ayat yang lain sebagai pendukung dalam masalah ini, ada di surah Al-Baqarah ayat 198. Ya, di sana Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Nah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum." Dan tidak ada dosa bagi kalian agar kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Di sini keutamaan berupa tadi ditafsirkan oleh sebagian ulama dari perkara dunia. Ya, dari perkara dunia. Ya, dia haji, dia niat ibadah, ada juga ikut di belakangnya, mungkin dia belanja dan seterusnya dari hal-hal yang dimaklumi dalam masalah ini. Baik. Itu makna dari liyashhadu manafi'a lahum. Nah, yang sudah kita terangkan tadi itu. Ya. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, wa yadhkuru ismallah. Ya, dan agar mereka menyebut nama Allah. Nah, sini maksudnya menyebut nama Allah ketika saat menyembelih. Ya. Fi ayyamin ma'lumat. Nanti kita akan terangkan sebentar ya dari makna ini. Pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, apa penafsiran dari hari-hari yang telah ditentukan di sini? Di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam masalah ini ya, tentang keagungan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Ini merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Ya, ada beberapa hadis dalam masalah ini. Nanti kita bawakan ya, insyaallah taala sudah tertulis. Baik. Itu penafsiran yang pertama ya. Nah, jadi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah. Itu maksudnya kata sebagian ulama, maksudnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan memang di situ ada syariat untuk bertakbir. Ya. Membaca tahlil, takbir dan tahmid. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya ya. Kata Nabi SAW, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Dan perbanyaklah pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu dari tahlil, takbir dan tahmid. Dibaca la ilaha illallah, dibaca Allahu Akbar, dan dibaca alhamdulillah. Itu dari syariat juga ya, disunahkan. Nah, 10 hari pertama Dzulhijjah, nanti kita akan terangkan juga insyaallah taala hukum khusus masalah itu. Jadi ini dari penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua ada yang mengatakan fi ayyamin ma'lumat, di sini maksudnya yaitu hari 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya. Jadi 4 hari ya. Pada hari-hari penyembelihan hewan korban itu kan. Tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13
Dzulhijjah. Ini kan hari-hari yang telah dimaklumi juga. Dia berzikir di situ, menyebut nama Allah. Masih takbir juga. Karena masih ada syariat takbir di situ sampai hari ke-13 Dzulhijjah. Dan juga ada tambahan takbir atau ada tambahan zikir lagi yang lain. Ya, dia menyebut nama Allah kalau dia menyembelih misalnya, dia punya hewan sembelihan. Disebut nama Allah ketika dia menyembelihnya. Dibaca bismillah. Itu ada makna juga wa yadhkuru Allah. Ya. Dipaham ya? Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan di sini fi ayamin ma'lumat, maksudnya ditambah dengan hari Arafah. Ya. Hari Arafah, hari 10 Dzulhijjah, hari An-Nahr itu, dan 3 hari-hari apa? Tasyrik. Itu penafsiran yang ketiga ya. Nah, ada yang mengatakan di hari Arafah ditambah dengan 4 hari tadi itu juga. Baik, pernah di hari Arafah juga di situ memang dari hari-hari seorang itu berzikir kepada Allah. Bahkan diterangkan dalam hadis sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah. Doa di hari Arafah. Ini merupakan doa yang mustajabah. Waktu doa yang mustajabah. Nah, bagian dari penafsiran dari fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Apakah di 10 hari pertama Dzulhijjah atau di hari Arafah ditambah dengan 4 hari setelahnya itu, atau di hari 10 Dzulhijjah sampai 3 hari setelahnya. Baik. Ini dari penafsiran-penafsiran yang tidak ada perentangan dalam masalah ini, karena semua di situ berisi zikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan tadi fi ayyamin ma'lumat, ya, pada hari-hari yang telah ditentukan, yang telah dimaklumi. Di sini sebagian ulama ada yang mengharamkan menyembelih hewan pada malam hari. Karena katanya dia bukan hari, itu malam. Itu ada sebagian pendapat ya. Tapi itu tidak kuat ya. Nah, bolehnya itu apa yang kuatnya boleh disembelih hewan di malam hari sepanjang masih waktu menyembelih di situ kan. Masih di setelah tanggal 10 tadi, di hari malamnya lagi tanggal 11 ya, malam tanggal 11, malam tanggal 12 dan malam tanggal 13. Itu masih bisa. Sepanjang memang memungkinkan ketika dia sembelih. Tidak ada hal yang menghalanginya, misalnya karena gelap ya, bisa dia terangi misalnya. Tidak ada yang luput seperti di siang hari. Kalaupun lebih utama ketika dia menyembelih di siang hari. Ya, tapi kalau ada yang menyembelih di malam hari itu tidak ada masalah. Ya, karena di situ malam masuk padanya juga di situ harinya. Jadi kalau dikatakan pada hari-hari yang telah dimaklumi, di situ maksudnya hari dengan malamnya. Ya, hari dengan apa? Dengan malamnya. Bukan hanya hari saja di situ. Walaupun tadi ada yang pahami seperti itu ya. Kata mereka tidak boleh menyembelih malam, karena di sini dikatakan hanya hari-hari saja yang telah dimaklumi. Baik. Jadi itu dari pendapat ya. Nah, kemudian dikatakan tadi di ayat alama razaqahum min bahimatil an'am, pada apa yang dia rezekikan kepada kalian dari hewan-hewan ternak. Di sini maksudnya hewan ternak ya, dari 3 jenis hewan ya yang sudah dimaklumikan dalam masalah sembelihan. Siapa yang tahu? Hah? Onta satu, yang kedua sapi, yang ketiga kambing ya. Domba juga masuk. Kalau kerbau masuk enggak? Masuk dia dari golongan sapi dia. Kalau kerbau ya. Kambing itu masuk juga dari golongan apa? Domba itu. Ada rincian nanti kita akan bahas mungkin di ayat yang lain. Yang jelas itu 3 global dari hewan yang dikatakan hewan ternak sebagai sembelihan. Dari onta, sapi atau kambing. Masuk juga padanya apa? Kerbau dan domba. Baik. Jadi dikatakan tadi di situ ya, pada apa yang direzekikan pada kalian, pada apa yang direzekikan pada kalian dari hewan-hewan ternak. Nah, dari 3 hewan ternak tadi yang sudah kita maklum ya, yang dengannya seorang itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan tadi di ayat fakulu minha. Ya. Maka makanlah darinya. Ya, setelah disembelihkan dimakan. Di sini kata kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya perintah di sini itu bermakna sunnah. Ya, bukan wajib ya. Bukan wajib. Jadi disuruh makan itu bukan perintah bermakna wajib di situ, tapi dia bermakna sunnah. Ya. Sebagian lagi yang mengatakan dia
hal yang dibolehkan. Ya, hal yang dibolehkan. Walaupun ada yang mengatakan ini perintah bermakna wajib. Walaupun juga ada yang mengatakan perintah ini bermakna apa? Bermakna wajib. Ya, tapi itu tidak kuat ya. Nah, karena Nabi SAW ya, itu pernah menyembelih hewan dan beliau bagikan semua. Ya, dari apa dagingnya begitu. Nah, dipaham ya? Baik. Maka dikatakan tadi makanlah darinya. Ini sebagai bentuk keringanan. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang ingin dia makan, dia makan. Siapa yang tidak ingin makan, maka tidak ada masalah. Dipaham ya? Nah, silakan disedekahkan seluruhnya juga tidak ada masalah. Ya. Ini kan diterangkan oleh Allah, ada hikmahnya diterangkannya oleh para ulama. Karena orang-orang jahiliyah di masa dahulu kala, kalau mereka potong hewan tadi itu, daging-dagingnya mereka tidak apa? Mereka tidak makan. Ya, itu orang jahiliyah di masa dahulu ya. Mereka bagikan semuanya. Nah, Islam datang untuk apa? Menyelisihi mereka. Maka Allah katakan makanlah darinya. Ya, ada perintah, ada syariat untuk makan di situ. Ya. Dan dikatakan lagi setelahnya wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah makan juga kepada orang-orang yang susah. Ya, lagi fakir. Dipaham ya? Jadi di sini perintah bukan bermakna wajib, tapi dia bermakna sunnah atau hal-hal yang dibolehkan. Dimakan sebagian dari daging itu. Dan Nabi SAW yang sudah disinggung tadi ya, beliau pernah menyembeli apa? Beliau juga pernah menyembeli apa? Unta ketika di haji wada. Beliau makan ya daging dari unta itu. Ini kisah haji wada ya. Dan sebagian lagi beliau apa? Sedekahkan. Nah, tapi kalau dia misalnya sembelihannya wajib, contohnya misalnya dia sudah bernazar mau sembelih hewan korban. Nah, ini sudah kita bahas di masalah akidah ya, di ushul tsalatsa. Hukum nazar, kalau dia sudah nazarkan misalnya, maka hukumnya apa itu ibadah? Menjadi wajib. Contoh, dia bernazar mau puasa sunnah Senin Kamis pekan ini. Senin Kamis puasa sunnah, hukumnya sunnah kan? Nah, ketika dia sudah nazarkan, maka dia menjadi wajib. Korban sudah diterangkan hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia nazarkan misalnya, maka ini menjadi wajib. Nah, itu kata para ulama, kalau dia nazar korban misalnya tahun ini dan dia punya kemampuan, maka tidak boleh dia makan dari daging itu. Ini diperkecualikan ya. Kalau dia situ apa? Sudah nazarkan. Ya. Beda kalau dia tidak nazar, dia sembelih saja karena ibadah tadi, tidak diikat dengan nazar, maka itu ada syariat untuk apa? Memakannya. Jelas ya? Baik. Maka dikatakan tadi fakulu minha, maka makanlah darinya. Karena sudah diterangkan tadi ya, hikmah juga yang lain. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka tidak makan sembelihannya. Mereka bagikan semua. Dan Islam datang untuk menyelesaikan mereka. Ya. Baik. Jadi dari hikmah ya diterangkan dalam masalah ini. Nah, kemudian diterangkan tadi di lafaz setelahnya wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah makan juga orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa, yang miskin. Ya, fakirin dia lebih parah daripada miskin ya. Ya. Nah, yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi dari setengah, seperdua dari apa? Separuh dari kebutuhannya. Itu yang dikatakan fakir. Dan taib fakul minha wa at'imul ba'isal fakir, yang terdesak. Walaupun di sini ulama ada beberapa pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan di sini ba'isal fakir itu orang yang terdesak. Ya, sebagian lagi ada yang mengatakan dia itu orang yang apa? Ada yang mengatakan dia orang yang buta. Ya, orang yang buta. Itu juga dikatakan ba'isal fakir. Dia tidak punya harta lagi buta. Dan ada sebagian yang lain lagi dari pendapat-pendapat dalam masalah ini. Baik. Jadi zahir ayat ini kan zahirnya di sini dagingnya dibagi berapa? Dibagi dua kan? Disuruh makan dan memberi makan apa? Ya, fakir, miskin. Jadi daging dibagi dua aja. Itu tidak ada masalah. Dibagi dua, separuh untuk dia yang menyembelih tadi dan separuh lagi dia bagikan kepada apa? Fakir miskin.
Walaupun nanti kita akan lewat juga di ayat lagi yang lain di surah Al-Hajj, ada tambahan yang lain di situ ya. Nah, dikatakan di ayat yang lain itu fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya, makanlah darinya dan berilah makan kepada orang yang punya kecukupan. Dia mampu dia. Dan juga berikanlah makan kepada orang yang meminta-minta. Nah, kalau di ayat yang lain tadi itu di surah Al-Hajj ayat 36, nanti kita akan baca juga insyaallah taala, itu dibagi tiga. Dibagi tiga apa? Dagingnya. Jadi sepertiga dia makan, sepertiga dia hadiahkan pada orang kaya kan? Itu hadiah namanya, bukan sedekah. Nah, sepertiganya dia kasih apa? Orang yang miskin. Dipahami ya? Jadi itu dari arah-arah penyaluran. Nanti kita akan rinci insyaallah taala mungkin di tempatnya ya. Jelas ini bisa dibagi dua, bisa dibagi apa? Tiga. Itu ada keluasan dalam masalah ini. Baik. Ya. Dan diterangkan juga di hadis yang lain kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, fakulu waddakhiru watasaddaqu kata Nabi. Makanlah, berbekallah dan bersedekahlah untuk apa? Allah. Jadi tiga dibagi di situ juga. Diterangkan di hadis yang lain. Ya, jadi di sini diterangkan kepada kita. Jadi ayat ini dari mana global ayat? Di sini mengkabarkan, ya Allah kabarkan kepada kita ya, akan sebagian dari faedah dari ibadah haji itu. Ya, ke rumah Allah. Banyak manfaat dunia dan manfaat agama di situ. Yang sudah diterangkan tadi ya. Nah, dari ibadah haji yang mulia ini. Ya. Yang dia memang hanya dilakukan di rumah Allah, di Baitullah. Ya, dalam lingkupan rumah Allah yang mulia. Demikian pula manfaat duniawi ya. Yang tadi manfaat dunia itu kan dimaklum ya, ibadah haji itu kan. Jadi ibadah haji itu hanya ibadah yang disyaratkan di sana. Tidak ada haji di tempat yang lain. Kan begitu? Jelas ya? Ya, itu manfaat diniyah namanya. Ada ibadah-ibadah yang khusus yang seorang itu beribadah di sana. Ya, ada juga manfaat duniawi ya. Tadi dikatakan manfaat-manfaat ya. Nah, seperti pekerjaan, ada keuntungan dia dapatkan dari jual beli ya, di haji. Kadang ada orang pergi haji dia juga jualan di sana. Ya, itu tidak ada masalah. Nah, sepanjang memang niatnya awalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tadi sudah diterangkan juga dari manfaat juga di sini seorang menyembelih hewan kurban. Ya, mencakup manfaat diniyah juga dan manfaat duniawiyah. Manfaat agama dan manfaat dunia sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena daging itu kan nanti akan diberikan kepada orang-orang yang susah lagi fakir, atau boleh juga dihadiahkan kepada orang-orang yang cukup. Ya. Tapi sedikit lagi di sini jadi di ayat ini tadi diterangkan ya, wa yadhkuru ismallah. Ini kita garis bawah ya. Agar mereka menyebut nama Allah. Nah, di sini ada pembahasan di kalangan ulama tentang syarat-syarat penyembelihan korban. Ya. Ada syarat-syarat penyembelihan apa? Korban. Jadi orang yang mau menyembelih korban itu sekarang kita bahas dulu orangnya ya. Ya. Jadi orangnya yang ingin menyembelih korban dia harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia sembelih dan dia tidak menyebut nama Allah, maka hukum sembelihannya apa? Hah? Haram. Ya, itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, kata Allah. Dan jangan kalian makan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Dipahami ya? Di ayat yang lain dikatakan fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi. Makanlah ya hewan yang disebut padanya nama Allah. Nah, dan Nabi SAW ketika beliau menyembelih juga di hadis-hadisnya diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, beliau menyembelih dengan menyebut bismillah. Ya. Nah, ini dari sunnah ya. Bahkan hukumnya wajib ya, wajib. Siapa yang tidak membacanya, maka dia tidak sah apa? Sembelihannya dan tidak boleh dimakan. Sebagian ulama ada yang mengatakan lafaznya berlaku umum di situ, mutlak. Apakah dia tidak tahu atau dia lupa kapan dia sembelih tidak baca bismillah, maka hukumnya tidak boleh apa? Dimakan. Ya. Walaupun ada ulama yang merinci di situ. Kalau dia jahil ya atau dia lupa misalnya, tidak ada masalah dimakan. Sepanjang dia muslim yang menyembelih itu ya. Ada yang merinci seperti itu. Ya. Baik. Tapi kalau dia hati-hati dia baca bismillah, itu yang paling utama dalam masalah ini ya. Nah.
Itu di antara syarat ya. Orang yang menyembelih dia harus membaca apa? Bismillah. Syarat yang kedua kita rinci di sini ya, yaitu ketika dia menyembelih darahnya itu teralirkan. Darahnya apa? Teralirkan. Darah hewan korban itu teralirkan dia. Nah, mengalir darahnya ketika disembelih. Itu baru namanya hewan korban. Betul sembelihannya seperti itu. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, ma'an haraddam. Ya. Ma'an haraddam wa dzukira smullahi alaihi. Ya. Apa saja yang darah itu mengalir, nah, dan disebut padanya nama Allah, maka kata Nabi fakulu. Ya. Maka makanlah. Ya, makanlah dari sembelihan tersebut. Dipahami ya? Baik. Kemudian itu syarat yang kedua ya. Jadi ketika dia sembelih darahnya apa? Mengalir. Karena kapan dia tidak mengalir itu kan ada yang aneh nanti sembelihannya. Ya, mungkin dia tidak tahu cara menyembelihnya dan seterusnya ya. Ya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga dari apa? Syarat juga ketika disembelih, kembali kepada orangnya sekarang ya, kita masih bahas orang dulu. Itu dia niatkan sembelihan tersebut ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia niatkan kepada selain Allah. Dipaham ya? Disebut nama Allah dan dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kapan dia sembelih dan dia menyebut selain Allah, maka tidak boleh dimakan apa? Sembelihannya. Itu syirik besar. Syirik akbar itu ya. Nah, itu kan sudah kita baca ayat yang kemarin. Qul inna sholati wa nusuki. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku dan sembelihanku. Ya, dikatakan di akhir ayat lillahi rabbil alamin. Ya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Maka tidak boleh dia sebut nama selain Allah di situ. Hukumnya haram. Itu syirik. Nah, dan tidak boleh dimakan apa? Sembelihannya. Ada juga ayat yang lain di surah Al-Maidah ya, diterangkan oleh Allah ya, hurrimat alaikum al-maitatu, sampai dikatakan di akhir ayat, di pertengahan ayat itu wa ma uhilla bihi li ghairillah, telah diharamkan atas kalian dan apa yang disembelih ya, telah diharamkan ya, apa yang disembelih selain nama Allah. Nah, diharamkan padanya. Baik, haram hukumnya dimakan. Itu bukan sembelihan nanti korban. Surat 3 ya syaratnya. Ini kembali kepada orang yang menyembelih. Sebut nama Allah, dia alirkan darahnya, kemudian dia meniatkan untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari syarat juga bagi orang yang menyembelih, dia maksudkan penghalalan dengan sembelihan tersebut. Ya, dia maksudkan ketika disembelih agar hewan ini halal dimakan. Halal dimakan. Itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ya. Illa ma dzakaitum. Ya, pada apa ya, kecuali pada apa yang kalian telah tazkiyah dia, telah niatkan untuk dihalalkan dagingnya dimakan. Baik, itu dari syarat yang keempat. Syarat yang kelima dari sembelihan juga ini, yaitu sembelihan tersebut atau orang yang menyembelih itu diizinkan oleh syariat untuk menyembelih. Dipahami ya? Nah, artinya begini ya, dia ini bukan pencuri. Ya, kalau dia curi hewan disembelih, itu tidak sah sembelihannya, tidak boleh dimakan. Dipahami ya? Jadi orang yang menyembelih ini memang dia miliki hewan itu, ya, atau dia yang diwakilkan, bukan pencuri hewan atau disembelih begitu, dijadikan hewan korban. Itu bukan dari hal yang dihalalkan untuk dimakan. Ya. Dikatakannya di surah Al-Maidah seperti ini, ada juga ayat yang mirip seperti itu ya. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Dan diharamkan sekalian berburu darat, hewan darat ya, sepanjang kalian masih ihram. Ya, itu ada kaitannya, hanya agak panjang kalau kita terangkan hubungannya ya. Jelas kayak tadi inti pembahasannya. Dia diizinkan oleh syariat untuk dia menyembelih, bukan pencuri. Ya. Kemudian yang keenam dari syarat juga, dia seorang muslim. Ya. Berakal dan dia mumayyiz. Sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang apa? Yang jelek. Ya. Kalau dia orang kafir, itu tidak halal dimakan sembelihannya ya. Kecuali ahli kitab, situ ada pembahasan di kalangan ulama ya. Dan dia orang gila, tidak boleh menyembelih dan tidak sah sembelihannya juga. Dia anak kecil yang belum bisa bedakan baik buruk, juga tidak boleh apa? Menyembelih dan tidak sah apa? Sembelihannya. Kemudian yang ketujuh dari
yang terakhir dari syarat juga seorang yang menyembelih, dia gunakan pisau yang tajam atau parang yang tajam ketika menyembelih. Ini diterangkan di hadis Aisyah ya, riwayat Muslim. Nabi SAW itu menyuruh Aisyah untuk mengasah pisaunya, lalu beliau pakai untuk menyembelih ketika itu. Baik. Akhirnya dari 7 ketentuan seputar syarat-syarat orang yang menyembelih hewan korban. Baik. Ada faedah-faedah ayat mungkin nanti kita akan baca insyaallah taala di pertemuan berikutnya ya. Jelas ini kita perhatikan 7 ini ya. Ini syarat yang kembali kepada kepada orang yang menyembelih hewan korban. Dia sebut nama Allah, kemudian dia alirkan darahnya, dia niatkan sembelihan tersebut hanya untuk Allah, dia maksudkan penghalalannya, kemudian dia menyembelih. Orang yang menyembelih ini diizinkan oleh syariat, bukan pencuri. Yang keenam, dia muslim, berakal, dan dia mumayyiz. Yang ketujuh tadi, dia gunakan pisau atau parang yang yang tajam. Ada pembahasan di situ, kalau dia gunakan yang tidak tajam, yang tumpul, itu bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan, tidak boleh dimakan sembelihannya. Jelas ya, karena ada hadis dalam masalah itu yang dilarang oleh Nabi SAW tentang menggunakan kuku atau gigi, dan itu dari hal yang tidak bisa digunakan untuk menyembelih. Baik. Ya, segera itu dulu ya. Insyaallah faedah ayat kita akan baca insyaallah taala di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktunya sudah masuk ya. Kita akhiri. Atau ada yang tanyakan dari pelajaran? Ya, akikah korban itu ada silang pendapat di ulama ya. Ada yang mengatakan boleh digabung, dan juga ada yang mengatakan tidak boleh digabung karena dia beda ibadahnya ya. Ya, kalau mau selamatnya jangan dia gabung, dia pisahkan saja. Mana akikah, mana untuk korban. Walaupun sama-sama hukumnya sunnah. Ada silang pendapat di situ ya. Adapun tadi kalau dia daging yang dia sudah miliki, itu tidak boleh dia jual ya. Tadi kan sudah diterangkan, yang boleh hanya dimakan, dihadiahkan, atau sedekahkan. Tidak boleh dijual ya. Itu ada juga ulama yang berpendapat seperti tadi yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca tadi itu ada ulama yang berpendapat daging korban itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Ini bagi yang menyembelih ya, orang yang punya yang punya korban. Tapi kalau dia sudah misalnya kasih orang itu misalnya dia ingin jual lagi, tidak ada masalah. Itu kan bukan dia menyembelih. Ini kita bahas ini orangnya langsung tadi itu, si pemilik hewan korban. Tidak boleh dia jual. Yang boleh itu hanya dia makan, dia sedekahkan atau dia hadiahkan. Ya, baik. Sudah masuk. Akikah dia pembahasannya lain ya, akikah. Nanti kita lihat dulu rincian kalau masalah akikah ya. Tapi ini yang kita bahasin masalah masalah korban. Nanti kita lihat insyaallah taala rincian, apakah ada rincian yang lain yang beda dengan masalah ini. Baik. Sekarang tuh kalau kita titip kurban kepada orang itu, sekarang yang menyembelih dia bilang kepalanya dia sudah ambil duluan gitu, tanpa kita berikan gitu. Sekarang kayak isi dalamnya juga sudah pisahkan, apakah boleh gitu? Ya, dilihat dari yang tukang potongnya. Kalau memang dia tukang potong khusus yang dipanggil kan, maka tidak boleh dikasih dari hewan korban. Dikasih digaji pakai uang atau pakai barang yang lain begitu. Tidak boleh ya. Itu dilihat ya, kalau dia tukang potong memang khusus untuk memotong korban. Ya. Tapi kalau dia misalnya bukan tukang potong, karena teman-teman kita misalnya kan, ya mungkin dia jago potong, tapi dia bukan tukang potong yang digaji khusus, maka tidak ada masalah. Dikasih kepalanya ya, atau sebagian dari itunya, tapi dengan syarat ada izin dari pemilik korban. Jangan diambil sendiri, itu bukan milik dia kan, itu miliknya yang punya hewan tadi itu. Jadi tadi rinci tadi tukang potong itu ya, tukang potong itu misalnya apakah dia memang orang khusus yang digaji, yang dipanggil begitu, atau memang dia hanya membantu tolong menolong. Teman misalnya kita panggil dia jago potong, itu tidak ada masalah diambil. Paham ya?
Jadi dibedakan tadi ya dua rincian itu. Nanti kita akan bahas nanti insyaallah taala juga. Tapi ini ada pertanyaan di kolom tapi sudah waktu ya. Nanti kita sambung di lain waktu. Saya kira dulu dari akhir majelis kita akhiri majelisnya dan dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.